Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online PRMI Antioquia Pancur Batu. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman semua pasti sudah siap bukan? Kalau begitu, mari kita bernyanyi. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami saat ini, sehingga kami bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dalam persekutuan remaja pada pagi hari ini. Tuhan berkarya bagi kami, bekerja bagi kami di dalam puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, dalam doa yang kami panjatkan di depan Tuhan, secara khusus juga melalui kebenaran firman Tuhan yang nanti akan kami dengarkan. Kami mohon supaya seluruh berkat Tuhan itu dicurahkan bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana teman-teman? Masih semangat untuk memujikan nama Tuhan? Kalau begitu, mari kita bernyanyi dengan imanku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janji-Mu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau
Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, mari kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
Shalom, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk lagi kami merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, menolong kami, Roh Allah berkarya dalam hati kami, membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami secara nyata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini diambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan." Sekali lagi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 minggu ini kita sudah belajar tentang 2 tema yang menjelaskan tentang bagaimana kita berharap, bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Ada tema jangan menyerah, ada tema selalu ada harapan. Tema-tema ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi pergumulan, bagaimana kita menghadapi masalah. Dan demikian juga dengan tema pada pagi hari ini, sabar dan tenang. Tidak ada seorang pun yang ada dalam dunia ini yang tidak memiliki masalah. Setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya masalah. Bahkan sejak lahir pun kita memiliki masalah. Ketika seorang bayi dilahirkan, biasanya yang normal dia akan terus menangis karena dia kehilangan sepertinya rasa aman selama ini dia berada di dalam kandungan, dan kemudian sekarang dia dilahirkan, keluar dari dalam kandungan ibunya, keluar dari rahim ibunya, dan kemudian menangislah dia. Ada persoalan yang dihadapi sang bayi ini. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri, maka menangislah dia, maka menjeritlah dia. Sejak lahir kita punya pergumulan, sejak lahir kita punya persoalan. Hari ini pun mungkin kita juga diperhadapkan pada begitu banyak pergumulan, pada begitu banyak persoalan yang menjerat kita, yang membelenggu kita. Mungkin itu berhubungan dengan studi kita, mungkin itu berhubungan dengan ekonomi, mungkin berhubungan dengan relasi dalam keluarga kita, atau pergumulan-pergumulan yang lain menyangkut pekerjaan, menyangkut masa depan kita. Dan mungkin saat ini di antara kita juga ada yang sedang berteriak, menjerit, mengeluh, bahkan mungkin bisa jadi memberontak kepada Tuhan. Ada seorang remaja yang berasal dari desa. Dia tinggal di kota dengan tujuan supaya dia bisa belajar, dia melanjutkan studinya, dan dia tinggal sebetulnya di dalam keluarga sepupunya, di tengah-tengah keluarga sepupunya, keluarga dari orang tuanya. Tetapi anehnya ketika dia tinggal di situ dia harus membayar setiap bulan 500.000, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Dan kemudian dia juga harus melakukan pekerjaan rumah di rumah itu. Dia melakukan ini dan itu, sementara anak-anak di dalam keluarga itu justru tidak melakukan pekerjaan apapun. Rasanya ingin berteriak, rasanya ingin memberontak, tapi dia tetap belajar untuk sabar dan tenang. Sampai akhirnya setelah beberapa tahun dia selesaikan studi, dan kemudian dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri, bahkan kemudian akhirnya dia sukses bekerja. Sebaliknya, saudara-saudara sepupunya yang lain justru mereka yang pemalas itu justru menjadi pengangguran. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diminta untuk bersabar dan tenang dalam menghadapi pergumulan, ketika orang menasihatkan kepada kita untuk sabar dan tenang menghadapi pergumulan persoalan, kebanyakan kita dan biasanya kita akan menjawab, sabar itu ada batasnya. Bagaimana mungkin kalau saya tertekan kemudian saya bisa tenang? Bagaimana kalau saya tertekan saya bisa sabar? Mungkin bukan hanya persoalan seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin ada persoalan-persoalan yang lain. Bagaimana saya bisa tenang, saya bisa sabar di tengah-tengah pergumulan saya? Misalnya mungkin saudara-saudara, teman-teman semua membutuhkan uang pada saat tertentu dan betul-betul dalam keadaan yang sangat terjepit,
butuh uang tetapi tidak punya penghasilan, tidak punya sumber penghasilan, tidak tahu dari mana uang itu akan datang. Lalu saudara, teman-teman, kemudian mungkin ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa lakukan. Mungkin teman-teman akan nekat, mungkin mencuri, mungkin menjamret dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman berhutang kepada orang lain. Atau ada pilihan yang lain yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Sabar dan tenang di dalam doa. Sanggupkah kita menghadapi situasi yang demikian dan kemudian kita menjadi tenang dan sabar dalam pergumulan situasi yang sangat terjepit seperti itu? Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan nasihat kepada kita adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini adalah baik dengan diam menanti pertolongan Tuhan? Apakah diam itu berarti kita pasrah terhadap keadaan, terima saja nasib, terima saja takdir, tidak melakukan apa-apa? Atau sebetulnya dimaksudkan menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu ada sesuatu yang kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebetulnya menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu bukan kita tidak melakukan apa-apa, tapi justru dalam situasi yang sulit dalam pergumulan kita tetap tenang, kita tetap sabar dan kemudian mencari Tuhan, mencari jawaban dari Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, tidak mengeluh, tidak memprotes, tidak mengomel, tetapi sungguh-sungguh menantikan jawaban Tuhan yang bisa kita percayai, Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita mempercayakan diri, menyerahkan diri sepenuhnya, bergantung secara aktif sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengalami banyak pergumulan ketika sebelum menjadi hamba Tuhan, dan biasanya pergumulan itu berkaitan dengan keperluan studi saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan memelihara hidup saya, menopang saya, menjaga saya dengan dasar janji Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan itu juga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Ketika studi sempat tidak bisa membayar uang kuliah ketika saya mahasiswa, tapi Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan menolong saya, menopang saya. Bulan Agustus ini menjadi pengalaman yang menarik dalam kehidupan saya karena ada tiga buah lagu yang saya renungkan dalam beberapa bulan. Saya merenungkan lagu-lagu ini dan ada 3 judul lagu yang saya renungkan. Pertama, Bapa-Ku Setia. Lagu yang kedua, Ku Bersyukur Bapa. Dan lagu yang ketiga adalah Selalu Bersyukur. Ketiga lagu ini memiliki inti bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu Allah yang terus-menerus menunjukkan kasih setianya. Allah itu adalah Allah yang menyediakan yang kita perlu. Allah itu memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan itu selalu setia. Tuhan itu selalu menopang, menjaga kita, memelihara kita. Intinya adalah bahwa Allah itu dapat diandalkan. Allah itu dapat kita percayai. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam pengalaman-pengalaman hidup saya tahu bahwa Tuhan memelihara, menopang hidup saya, tetapi pada beberapa waktu yang lalu saya harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Saya punya keinginan, saya punya harapan untuk saya bisa membeli laptop yang baru, kemudian juga memiliki Android yang baru karena ada kerusakan. Tetapi nggak mungkin dalam 1 bulan kemudian saya bisa membeli kedua-duanya. Lalu kemudian saya memilih untuk berdoa dengan dasar kebenaran firman Tuhan, pengalaman yang saya sudah lalui, dan juga 3 lagu tadi yang saya renungkan bahwa Allah itu Allah yang setia dan sanggup menopang, menolong kita. Maka Tuhan memberi pertolongan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Saya sudah kehilangan kontak dengan seorang teman saya yang sama-sama bertumbuh dalam kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, kelompok murid, dan tidak pernah bertemu. Kurang lebih 15 tahun saya tidak pernah bertemu dengan dia dan tidak ada kontak sama sekali, dan dia pun tidak tahu nomor saya dan saya tidak tahu nomor dia. Kami sama-sama bertumbuh dalam kelompok kecil, kami sama-sama menghafal ayat, kami sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kami bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan.
Beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus tiba-tiba ada teman saya yang lain yang kebetulan satu sekolah dengan saya meminta nomor WA saya, dan kemudian saya kasihkan nomor WA saya. Karena dia tahu saya di Facebook, dari Facebook, dan dia meminta dari Facebook nomor saya, dan kemudian saya kasihkan nomor saya. Sesudah itu dia tanya kepada saya, boleh saya bagi nomor ini kepada si Edi, teman saya yang satu kelompok PA tadi. KTB itu adalah bernama Edi, dan saya katakan sama teman saya yang di Malaysia itu, yang satu lagi itu, silahkan. Kemudian teman itu bagi nomor WA saya ke teman saya yang bernama Edi, dan kebetulan dia tinggal di Yogyakarta. Lalu dalam beberapa waktu kemudian si Edi kirim pesan buat saya lewat WA, dan kemudian dia menceritakan sesuatu pengalaman dia bersama-sama dengan anaknya suatu saat ketika dia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menghafal ayat bersama dengan anak-anaknya. Tiba-tiba dia teringat saya, dan kemudian dia teringat ketika kami sama-sama menghafal ayat, dia teringat pengalaman-pengalaman ketika kami bertumbuh bersama. Lalu kemudian ternyata dia sedang mengalami berkat Tuhan pada waktu itu karena anaknya diterima di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Fakultas Kedokteran. Dia begitu bersyukur, dia seorang dokter juga, dan anaknya kemudian sekarang diterima menjadi dokter, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karena dia bersyukur, kemudian dia kirim WA kepada saya, dia ceritakan pengalaman itu, kemudian sebagai ungkapan syukur hati saya, bolehkah saya minta nomor rekeningmu? Bagi saya cukup terkejut dengan pertanyaan itu. Saya sedang berdoa, butuh sesuatu, dan kemudian Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, mengingatkan dia tentang pengalamannya bersama dengan saya. Pada saat yang sama anaknya diterima di Universitas Gadjah Mada pada tahun ini di Fakultas Kedokteran. Lalu sebagai ungkapan syukurnya dia mau kirim sesuatu kepada saya. Dan kemudian yang membuat saya terkejut kemudian adalah jumlah dari uang yang dikirimkan itu, saya tidak pernah mendapatkan uang sebanyak demikian. Dan saya bersyukur kemudian melalui cara itu saya bisa membeli HP yang baru, Android yang baru, dan kemudian juga saya memperbaiki laptop saya yang rusak. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Allah yang bisa dipercayai. Kita diminta pada pagi hari ini untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sabar dan tenang menghadapi persoalan. Sabar itu berarti ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi ujian. Sabar itu adalah lawan dari amarah, jengkel, kekecewaan, dan sebagainya yang tidak pada tempatnya. Menggerutu kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Sabar itu adalah kemampuan untuk menahan diri dan bertahan dalam menghadapi situasi yang sangat sulit. Sabar itu tabah dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu untuk mendapatkan sesuatu. Maka firman Tuhan hari ini berkata adalah baik dengan diam mencari pertolongan Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menantikan Tuhan dengan sabar, dengan tenang, karena cara Tuhan bekerja itu cara yang luar biasa. Dia tidak pernah kehilangan cara, dia selalu kreatif. Ada cara-cara yang baru bagaimana Tuhan menolong kita, menopang kita. Allah itu sumber kekuatan kita. Kita bisa berharap sepenuhnya, kita bisa meyakini Allah sepenuhnya karena dia bisa dipercayai, karena dia bisa diandalkan. Mungkin bagi kita sangat sulit untuk mempercayai Allah secara demikian, tapi melangkahlah, belajarlah untuk bergantung kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 12 berkata kepada kita juga, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan itu berarti kita aktif menyerahkan diri kita, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan pengharapan bahwa Allah itu adalah Allah yang bisa dipercayai. Allah itu pasti menolong kita, pasti menopang kita. Di tengah-tengah situasi itu kita bersukacita dalam pengharapan, bukan menggerutu, bukan mengomel, bukan kecewa kepada Tuhan, bukan memberontak kepada Tuhan, tapi bersukacita dalam pengharapan kepada Allah yang bisa dipercayai. Kita sabar tenang dalam pergumulan, kesesakan, situasi yang menjepit kita, situasi yang menekan kita. Kita sabar, kita teguh, kita kokoh di dalam Tuhan. Kita bertahan dalam situasi yang sangat sulit karena ada pengharapan di dalam Tuhan, karena akan ada pertolongan Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Di dalam doalah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam doalah kita menggantungkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menceritakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kita menceritakan semua beban pergumulan kita. Maka yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Tuhan itu satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Maka marilah kita belajar sabar dan tenang untuk menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekali lagi, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang bisa dipercaya, Dia adalah Allah yang bisa diandalkan. Sabarlah dan tenanglah dalam pergumulan yang engkau hadapi, apapun itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri akan menolong kami, membuat kami mengerti, merenungkan dalam hati kami firman Tuhan pada hari ini, supaya kami sabar dan tenang, menanti dengan diam pertolongan Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kami. Tolong kami Tuhan dalam segala kelemahan kami, tolong kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya dapat kita lakukan di kehidupan kita juga. Dengan ini, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Kiranya kita dapat berjumpa lagi minggu depan. Dan jangan kemana-mana ya teman-teman. Tetap di rumah saja. Dan kalau ada urusan mendadak atau mau keluar, pakai masker. Shalom.